Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan aplikasi sistem penerimaan siswa baru menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Ini anggota kami yang pertama Ciboy Christian Sibarani dengan NIM 220512141000. Yang kedua Muhammad Syauqi Maulidi dengan NIM 220512141005. Yang ketiga Ahmad Wahab Firosyan dengan NIM 220512141096. Yang keempat Nyari Deva Karisma dengan NIM 220512141003. Yang kelima Reza Pramudia dengan NIM 220512141090. Dan yang terakhir Ria Kusuma dengan NIM 220512141008. Latar belakang aplikasi sistem penerimaan siswa baru merupakan sebuah sistem pendaftaran online yang dapat mempermudah proses pendaftaran siswa baru. Sebagian besar sekolah masih menggunakan proses penerimaan siswa baru secara manual. Hal ini cenderung memakan waktu dan rentan terjadinya kesalahan terkait pendaftaran siswa baru. Kemajuan teknologi informasi dan sistem informasi telah membuka peluang untuk mengotomalisasi dan mempercepat proses penerimaan siswa baru. Aplikasi sistem penerimaan siswa baru diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien bagi instansi pendidikan seperti sekolah untuk mengoptimalisasi proses penerimaan siswa baru. Next. Berikutnya, di bagian pemilihan sistem. Kebutuhan utama aplikasi yang pertama adalah mempermudah proses pendaftaran siswa baru. Kemudian, menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang proses penerimaan siswa baru. Selain itu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penerimaan siswa baru, meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data calon siswa baru, serta memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan melakukan pendaftaran secara online. Selanjutnya, fungsionalitas aplikasi. Yang pertama, pendaftar dapat mendaftarkan dirinya sebagai calon siswa baru dan melihat hasil penerimaan siswa baru. Yang kedua, admin dapat melakukan pengolahan data calon siswa baru, termasuk pengolahan soal tes, pengumuman, dan pembuatan laporan. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan formulir pendaftaran, menyimpan, mengubah, dan memperbarui data calon siswa. Yang keempat, calon siswa dapat mengakses informasi, melakukan registrasi, dan mengisi formulir pendaftaran secara online. Yang kelima, sistem dapat memproses data pendaftaran dan menghasilkan hasil seleksi siswa baru. Dan yang terakhir, sistem dapat menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang proses penerimaan siswa baru, termasuk jadwal, persyaratan, dan biaya pendaftaran. Selanjutnya adalah perancangan UML. Pada rancangan sistem penerimaan siswa baru, kami menggunakan jenis diagram UML. Ada 6 jenis diagram UML. Yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna sistem dengan sistemnya. Dalam gambar diagram use case di sebelah kanan, aplikasi sistem penerimaan siswa baru disimpulkan terdapat 3 aktor yang berinteraksi dengan sistem. Ketiga aktor tersebut antara lain calon siswa, staf admin, dan staf tata usaha. Di bagian diagram, calon siswa melakukan mengakses sistem aplikasi, melakukan registrasi, melakukan login, melakukan pendaftaran, dan mengedit data diri. Di bagian aktor staf admin,
melakukan mengakses sistem aplikasi, melakukan registrasi, melakukan login, membuat master data, dan membuat laporan. Dan yang terakhir, aktor staf tata usaha mengakses sistem aplikasi, melakukan registrasi, melakukan login, membuat laporan, dan melakukan verifikasi. Selanjutnya, terdapat kelas diagram. Pada kelas diagram berisikan tentang kelas, atribut, dan hubungan dari tiap objeknya. Diagram kelas ini sesuai jika diimplementasikan ke proyek yang menggunakan konsep object-oriented karena gambaran dari kelas diagram cukup mudah untuk digunakan. Dalam kelas diagram, penerimaan siswa baru didefinisikan terdapat 3 aktor yang saling berhubungan satu sama lain. Next. Lalu terdapat sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan dan memodelkan use case, berfungsi memodelkan sebuah logika dari sebuah metode operasi, fungsi, ataupun prosedur. Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mendaftar, siswa perlu memasukkan data terlebih dahulu. Dari gambar di samping kiri, admin perlu mengikuti beberapa langkah. Pertama-tama, admin harus login ke dalam sistem atau platform yang digunakan sebagai langkah awal sebelum mengakses fitur lainnya. Setelah berhasil login, admin akan memiliki akses ke berbagai fungsi yang terkait dengan manajemen data calon siswa. Ini termasuk melihat data calon siswa yang telah terdaftar, yang mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan detail lainnya. Admin juga mungkin memiliki kemampuan untuk mengedit atau memperbarui data. Jika diperlukan, selain itu, admin memiliki kemampuan untuk mencetak laporan yang berisi informasi relevan terkait calon siswa, seperti statistik pendaftaran, status keanggotaan, atau informasi lain yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas berupa bisa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Berikut activity diagram pada pendaftaran calon siswa baru dan TU atau sistem dalam mengelola data calon siswa baru, juga dalam penerimaan calon siswa baru. Berdasarkan gambar di atas, calon siswa harus melakukan login terlebih dahulu agar dapat mengakses halaman utama, lalu mengelola pendaftaran. Apabila calon siswa berhasil melakukan login, maka dapat melanjutkan ke menu pendaftaran. Next. Yang selanjutnya adalah berdasarkan gambar di samping, admin harus login terlebih dahulu sehingga dapat mengakses halaman utama. Apabila login berhasil, maka admin dapat masuk pada menu data pendaftaran dan melakukan proses pendataan siswa dari mulai tambah data siswa, edit data siswa, dan hapus data siswa. Next. Yang selanjutnya adalah admin harus melakukan login agar dapat mengakses halaman utama, sehingga admin dapat mencetak laporan calon data siswa. Selanjutnya pada state machine diagram. State machine diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language. Di sini digunakan untuk menggambarkan perubahan dan transisi keadaan sebuah objek pada program sebagai akibat dari stimulan yang diterima. Diagram ini berfungsi untuk memodelkan metode life cycle sebuah kelas atau objek untuk menunjukkan urutan kejadian sesaat yang dilewati sebuah objek. Transisi dari sebuah status ke status lainnya. State machine diagram menggambarkan seluruh status
yang membolehkan objek-objek dalam kelas dapat dipunyai dan kejadian yang memicu status berubah. Perubahan dalam suatu status juga disebut transisi. Next. Selanjutnya ada komponen diagram. Pada komponen diagram, menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen perangkat lunak, termasuk ketergantungan satu dengan yang lainnya. Dapat berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Dalam gambar di samping, terdapat komponen data aktor, interface, pendaftaran, seleksi, serta pengumuman seleksi, yang semuanya saling berelasi satu dengan yang lainnya. Data aktor dalam gambar di atas mengacu pada informasi yang terkait dengan individu atau entitas yang terlibat. Dalam proses penerimaan siswa, aktor ini dapat berupa calon siswa yang mendaftar, staf admin, staf TU yang terlibat dalam proses tersebut. Next. Kesimpulan, sistem informasi ini dirancang dengan tujuan memberikan gambaran kepada pihak sekolah mengenai sistem informasi penerimaan siswa baru. Pembuatan sistem ini sangat penting karena dapat menyederhanakan proses pendaftaran calon siswa dan pengumpulan dokumen yang diperlukan. Selain itu, sistem ini juga dapat akan mempermudah tugas panitia atau admin dalam pengolahan data, menggantikan metode konvensional di mana data siswa sebelumnya harus dikumpulkan dalam bentuk formulir kertas dan kemudian diinputkan ke dalam komputer. Dengan hadirnya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja admin atau panitia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.